kita lihat tadi kan, jadi para hipnoterapis itu menurunkan aktivitas gelombang otak pasien mereka ke level theta. Karena otak dalam gelombang frekuensi ini itu lebih mudah untuk diberi sugesti atau diprogram. Ini memberi kita petunjuk penting mengenai bagaimana anak-anak yang sebagian besar otaknya beroperasi di frekuensi ini hingga usia atau umur 6 tahun dapat mengunduh volume informasi yang sangat besar yang mereka butuhkan untuk berkembang di lingkungannya. Jadi simpulannya seorang bayi sekalipun 0 hari, masih 0 hari sekalipun ya, sudah dapat mengunduh informasi dari lingkungannya. Jadi hati-hati orang tuanya ya. Hal ini sangat penting bagi orang tua untuk berkata dan bersikap positif saat berada di lingkungan anak-anak. Oke? Anak-anak itu sangat cermat mengamati lingkungan mereka dan langsung mengunduh kebijaksanaan yang ditawarkan orang tua ke dalam memorinya. Memori, terutama memori bawah sadar mereka sudah pasti ya. Akibatnya, perilaku dan keyakinan orang tua mereka itu bisa jadi milik mereka. Oke? Nah, anak-anak setelah terprogram ya, sama anak-anak setelah terprogram di pikiran bawah sadarnya, hasil pengamatan itu mengontrol biologi anak-anak kita atau kita pada saat ini seumur hidup, atau setidaknya sampai kita atau anak-anak kita nanti berusaha untuk memprogram ulang atau reprogramming. Tapi itu butuh effort dan butuh pemberdayaan diri. Jadi nggak semua orang tuh mengerti apa itu reprogramming, dan mereka nggak tahu apakah mereka masuk dalam salah satu orang yang memiliki trauma masa kecil gitu. Oke, lanjut. Hal inilah yang terus aku usahakan dalam keseharianku untuk berkata dan bersikap positif, terutama saat di lingkungan anak-anak. Walaupun kemungkinan ya kita dibesarkan dengan banyak sekali kalimat-kalimat yang kurang baik. Mungkin bukan dari lingkungan internal, tapi lingkungan eksternal atau lingkungan tetangga, lingkungan sekitar rumah kita gitu kan. Nah, karena kita sering mendengar gitu kan, dan akibatnya menjadi terekam di alam bawah sadar, di pikiran bawah sadar kita, dan menjadi keyakinan kita. Nah, itu perlu pelan-pelan, memang perlu effort untuk merubahnya. Jadi selama kita sudah tahu ilmunya, mulai dari sekarang pelan-pelan untuk berkata dengan sikap yang positif gitu. Bunda dan ayah juga harus mulai mengubah kebiasaan ini yang mungkin terbawa sampai sekarang gitu. Oke, mengingat presisi sistem perekaman perilaku ini, bayangkan apa konsekuensi dari mendengar orang tua kita atau orang anak-anak kita yang mendengar kita berkata pada anaknya seperti ini. Seperti apa sih contohnya, Mbak? Gitu kan? Contohnya banyak sebenarnya. Mungkin kita tanpa sadar berkata seperti ini. Anak bodoh, tidak berharga, anak nakal, anak bandel, anak haram, anak tak tahu diuntung, kamu anak yang penakut, anak pengecut, kamu tuh anak sakit-sakitan. Terus ada kata, jangan, tidak, kok nggak pintar makannya sih, Dek? Kalau makan sedikit nanti nggak besar, nggak pintar. Terus kamu anak nakal sih, jadi nggak punya teman. Kayaknya sedikit banget, Dek. Kamu nyusunya sedikit sih, Dek. Kamu bandelnya mirip papa ya waktu kecil. Kamu kok lebih bandel ya dari kakakmu? Banyak sekali. Itu hanya sebagian kecil ya, yang mungkin aku ingat nih, jika terus terjadi dan terulang dalam jangka panjang. Apa yang akan terjadi jika itu terus terjadi dan terulang dalam jangka panjang? Dan parahnya, terkadang saat kita sudah beranjak dewasa sekalipun masih suka mendengar kata-kata seperti itu. Seperti kita diprogram terus-menerus sampai kita dewasa. Itu dampaknya cukup besar ya, jadi jangan dianggap remeh. Nah, ketika orang tua menyampaikan komentar-komentar seperti itu kepada anaknya, semuanya akan diunduh ke dalam memori bawah sadar anak. Diunduh ke dalam memori bawah sadar anak-anak itu sebagai fakta yang absolut. Nah, pada perkembangan awal kehidupan seorang anak, kesadarannya itu belum cukup berkembang. Jadi, untuk secara kritis menilai bahwa pernyataan orang tua itu cuman bercanda gitu kan, atau cuman ocehan verbal belaka dan bukan karakterisasi yang tepat untuk bukan menjudge itu, bukan secara langsung dan sesuai fakta, enggak seperti itu. Tapi anak-anak itu kesadarannya belum berkembang sehingga akan merekam secara otomatis tanpa disaring gitu. Oke? Jadi intinya anak-anak itu belum sekritis kita yang sudah dewasa seperti ini, dan menjadi masih secara mentah-mentah meyakini apa yang dikatakan oleh orang-orang terdekatnya itu adalah sebuah karakterisasi tentang dirinya atau tentang diri gitu. Jadi hati-hati. Nah, akan tetapi setelah terprogram ke dalam pikiran bawah sadar,
ini kalau sudah terlanjur terekam di bawah pikiran bawah sadar, pelecehan verbal ini didefinisikan sebagai kebenaran yang tanpa sadar membentuk perilaku dan potensi sepanjang hayat. Wow, kalimatnya serem, pelecehan ya kan? Ya, beberapa kalimat dengan konotasi negatif merupakan bentuk pelecehan secara verbal. Bahkan bisa kalau zaman sekarang ya, yang terkenalnya adalah bisa disebut atau bersifat bullying. Oke? Itu sudah ada yang menyampaikan ya, kalimat dengan konotasi negatif seperti ini tuh bisa disebut dengan bullying. Oke. Bagaimana orang luar tidak menghormati kita karena keluarga sendiri juga bersifat seperti itu. Kadang orang-orang sekeliling kita tuh harusnya lebih support dengan kita dan pun sebaliknya gitu ya. Sebenarnya pikiran bawah sadar itu mirip perangkat keras yang dapat diprogram dan tempat pengalaman-pengalaman hidup kita tuh tersimpan gitu. Nah, kalau diibaratkan pikiran bawah sadar itu bertindak sebagai autopilot kita, terus pikiran sadar sebagai kontrol manualnya. Seperti yang pernah aku jelaskan di part kedua pikiran itu membentuk duet yang dinamis. Ini pembahasannya lumayan banyak, jadi nanti akan terbagi. Oke, aku mau kasih contoh sekaligus penjelasannya. Ada bola yang melambung dan datang mendekati mata. Dalam hal ini, si pikiran sadar yang lebih lamban mungkin tidak sempat menyadari proyektil atau benda yang mengancam itu. Hal ini dikarenakan pikiran sadar memproses 40 stimulus lingkungan per detik. Namun, pikiran bawah sadar yang memproses sekitar 20 juta stimulus lingkungan per detik pada detik yang sama akan membuat mata kita berkedip atau refleks lainnya yang sudah dipelajari. Oke, aku kasih contoh videonya. Evan, there's been a lot of changes this offseason for your team. How do you feel your chances are in the AL East? I mean, I love our chances. You know, it's been... Dad, keep it on the field. Dad, keep it on the field. Oke, makanya pada penjelasan part kedua ya, dijelaskan bahwa pikiran bawah sadar hanya memahami waktu sekarang, now, dan mengunduh data suatu objek dan memberikan fokus penekanan pada persepsi atau keyakinan tentang hal-hal yang berpotensi mengancam kehidupan kita saja. Oke, contoh lain, mungkin realistisnya karena kita di dunia kebidanan ya. Misalnya, tiba-tiba ibu hamil mengalami kontraksi kuat dan ada tanda akan melahirkan, kan kontraksinya kuat sekali kan. Refleksnya mungkin berteriak, nangis, merintih, terus tangan kaki tegang. Kan? Kenapa refleks yang muncul seperti itu? Ini bukan tanpa alasan, ini ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Oke, kita bahas ya. Hal ini terjadi karena yang kita pelajari bertahun-tahun atau dari saat kita masih kecil adalah apapun yang bersifat rasa tidak nyaman di tubuh, kita telah terprogram itu adalah sakit. Dan sakit menandakan tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Jika tubuh kita tidak sedang baik-baik saja, berarti kita sedang dalam bahaya. Itu adalah persepsi atau keyakinan yang terbentuk. Oke? Rasa takut karena bahaya ini muncul seperti mode siaga yang aktif, yang akan membuat intelektual kita menurun, atau kerja pikiran sadar menurun dan membuat pikiran bawah sadar bekerja. Kalau pikiran bawah sadar bekerja, berarti ada refleks yang muncul kan, yang sudah dipelajari kan. Nah, hingga refleks kita akan meminta bantuan dengan cara menangis, berteriak dan sebagainya. Oke, poros HPA sudah muncul nih, sudah aktif, akan membuat pembuluh darah pencernaan menyempit. Oke, kalau pembuluh darah pencernaan menyempit, otomatis aliran nutrisi pada bayi dalam kandungan berkurang atau mengganggu aliran nutrisi pada bayi. Aliran darah yang dipaksa mengalir kepada tangan dan kaki membuat tangan dan kaki itu lebih bertenaga. Tanpa disadari, kita refleks menegangkan seluruh otot kaki dan tangan. Oke, aku pernah mendapat klien yang mungkin shock kan, apa yang dia rasakan pada saat itu dia tidak pernah tahu, dan yang dia tahu itu adalah rasa sakit. Yang dia tahu adalah rasa sakit, dia tuh berlari keluar dari ruang persalinan dan mendorong-dorong pelutnya. Tangan dan kakinya bertenaga sekali. Oke, tidak hanya itu, karena rasa takut, karena rasa takut kita tuh menangis, berteriak dan sebagainya, membuat aliran oksigen tidak optimal pada tubuh kita. Jadi rentetannya tuh banyak.
Oke, dampaknya itu banyak sehingga sudah pasti mengganggu suplai oksigen pula pada bayi dalam kandungan. Gitu. Nah, kita mungkin belum memahami rasa tidak nyaman itu normal atau tidak normal. Karena kita mungkin belum memiliki pengetahuan itu sehingga kita membentuk keyakinan itu dan pikiran bawah sadar kita tidak tepat mengartikannya, alias keyakinan itu bukan keyakinan yang benar, gitu ya. Sehingga saat menghadapi peregangan tubuh yang dalam hal ini adalah kontraksi persalinan yang notabene juga adalah hal yang normal, dapat dikatakan tidak siap. Oke, pikiran bawah sadar itu bekerja dan refleks yang keluar adalah menjerit, berteriak, nangis, atau bahkan yang lainnya, disertai dengan tegangnya otot dan kaki. Gitu. Nah, ini dapat berubah jika kita dapat mengetahui artinya bahwa persalinan tanpa indikasi, udah pernah jelaskan ya indikasi itu apa aja. Nah, dasarnya bukan kegawat daruratan atau bukan hal yang gawat dan darurat, bukan hal yang berbahaya. Nah, ini proses yang alamiah. Ini bukan sebuah penyakit. Oke. Jadi kesimpulannya, udah sampai pada simpulannya belum selesai sebenarnya. Jadi simpulan untuk ini, contoh ini, proses reprogramming untuk calon orang tua yang memiliki ketakutan dan persepsi persalinan itu sakit dan berbahaya sangat perlu dilakukan. Sehingga hypnobirthing sangat dianjurkan sebelum masuk pada masa kehamilan. Jadi ada yang nanya nih, hypnobirthing bagusnya kapan, Bu Bidan? Hamil usia berapa, Mbak Bidan? Gitu kan? Hypnobirthing malah bagusnya sebelum masuk pada masa kehamilan. Jadi supaya siap. Gitu. Oke, next kita lanjut. Nah, pikiran bawah sadar yang merupakan prosesor informasi paling kuat, pikiran bawah sadar yang paling kuat diketahui secara spesifik mengamati dunia sekeliling dan kesadaran internal tubuh, membaca petunjuk lingkungan, lantas langsung melancarkan perilaku yang pernah didapatkan atau dipelajari. Semuanya tanpa bantuan, pengawasan, atau bahkan disadari pikiran sadar.